Hari ini saya ditaruh Tuhan untuk menyampaikan tema mau hidup bahagia. Nah, banyak orang ingin hidup bahagia. Dan kita ingin tahu apa sih kunci untuk hidup bahagia. Ternyata ada quote di sini di bawahnya, pengenalanmu akan Tuhan menentukan kehidupanmu. Pemahamanmu akan Tuhan menentukan kehidupanmu. Wawasanmu akan Tuhan menentukan kehidupanmu. Persepsimu akan Tuhan menentukan kehidupanmu. Jadi pemahaman tentang Tuhan menentukan kehidupan kita. Cara pandang kita tentang Tuhan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Pengenalan Tuhan yang benar menentukan kebahagiaan kita menjalani kehidupan ini. Karena hanya satu pribadi yang luar biasa yang membuat kita bisa bahagia, yaitu Tuhan itu sendiri yang menciptakan kita, yang sangat mengasihi kita. Ya. Nah, inti kekristenan yang sejati itu berlandaskan pada hubungan kasih yang intim dengan Tuhan. Hubungan intim manusia dengan Tuhan dan sesama itu kan berlandaskan pada kepercayaan ya. Tentu kita tidak mau bergaul dengan seseorang kalau orang itu sifatnya buruk. Misal ya, suka berlaku curang, suka berdusta, suka menghakimi orang lain, suka menjelek-jelekan orang, suka menipu, dan banyak hal lagi ya. Kita tidak mau bergaul dengan seseorang kalau orang tersebut tidak baik, suka berkelakuan buruk. Kita tidak mau bergaul dengan seseorang kalau orang tersebut tidak bisa dipercaya. Misterius, kadang baik, kadang tidak baik, ya. Demikian juga kita akan mengalami kesulitan bergaul dengan Tuhan kalau kita tidak mengenal sifat Tuhan yang sesungguhnya. Banyak orang Kristen ya, bro and sis ya, beranggapan Tuhan itu pribadi yang misterius, mudah menghukum, ya, suka menghakimi, suka menuntut, mudah marah, bengis dan kejam, bisa menghajar kita kalau perbuatan kita tidak manis di hadapannya. Jadi banyak orang Kristen menggambarkan Tuhan itu seperti orang tua yang bawa tongkat. Kalau kita salah sedikit, digebuk, dihajar, dipentung. Wah, kata orang Batak, ngeri kali kau. Iya. Nah, kalau Tuhan merupakan pribadi yang misterius, bagaimana kita bisa bergaul atau berhubungan intim dengannya? Pada masa sebelum Yesus datang ke dunia, memang sulit mengenal sifat Tuhan yang sesungguhnya. Namun setelah Yesus datang ke dunia, rahasia sifat Tuhan yang sesungguhnya tersingkap. Nah, ini kabar baiknya, bro and sis ya. Yesus datang ke dunia ini menyingkapkan ya, kesulitan kita manusia untuk mengenal sifat Tuhan yang sejati, yang sesungguhnya. Di Yohanes 14 ya, ayat 9 berkata, Yohanes 14 ayat 9 IMB, Yesus berkata kepadanya, telah sekian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Nah, Yesus berkata, siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi rahasia kemisteriusan Tuhan itu tersingkap kalau kita melihat Yesus. Kalau kita melihat Yesus itu kita melihat Bapa, ya. Nah, di Ibrani 1 ayat 3 juga berkata begini. Ibrani 1 ayat 3 IMB, Dia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar yang sempurna dari pribadi Elohim. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa, dan setelah selesai mengerjakan penyucian dosa kita melalui diri-Nya, Dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia di tempat yang tinggi. Nah, dikatakan Dia, Yesus Kristus, adalah cahaya
kemuliaan Elohim, kemuliaan Bapa, dan gambar yang sempurna dari pribadi Elohim, dari pribadi Bapa. Wow. Jadi kita bisa mengenal dan melihat Yesus, kita juga bisa melihat dan mengenal Bapa. Begitu, pribadi Elohim, ya. Di Kolose 1 ayat 15 sampai 20 juga berkata demikian. Kolose 1 ayat 15 sampai 20 IMB, Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan, sebab oleh Dia segala sesuatu diciptakan, baik yang di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, tata-tata atau kerajaan-kerajaan, atau penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada oleh karena Dia. Dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang permulaan, yang sulung bangkit dari kematian, sehingga Dia menjadi yang terutama dalam segala sesuatu, sebab segala kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam Dia, dan oleh Dia diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang di surga, melalui darah salibnya. Ya, Yesuslah, Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, ya. Elohim atau Bapa itu tidak kelihatan. Namun dikatakan Yesuslah, Yesus Kristuslah gambar dari Elohim yang tidak kelihatan, gambar Bapa yang tidak kelihatan. Yesus Kristuslah yang sulung dari segala ciptaan, sebab oleh Yesus Kristuslah segala sesuatu diciptakan, baik yang di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, tata-tata atau kerajaan-kerajaan, atau penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia. Nah, jadi Yesus Kristus itu menggambarkan Bapa, Tuhan yang tidak kelihatan itu. Ya. Jadi rahasia yang misterius yang berabad-abad tentang Tuhan itu tersingkap waktu Yesus datang sebagai anak manusia ke dunia ini. Ya. Kita bisa mengenal sifat Tuhan yang sesungguhnya dari perkataan Yesus dan perbuatan-perbuatannya. Di Lukas 9 ya, ini ada kejadian yang kita bisa tahu hatinya Tuhan itu seperti apa. Lukas 9 ayat 53 sampai 56. Lukas 9 ayat 53 sampai 56 IMB. Tapi orang-orang Samaria tidak mau menerima Dia, karena tampak bahwa Dia hendak menuju Yerusalem. Melihat hal itu, murid-muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk menghancurkan mereka seperti yang dilakukan Elia?" 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 14. Tetapi Dia berpaling dan menegur mereka, katanya, "Kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu? Sebab Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan, destroy atau menghancurkan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya." Lalu mereka berangkat ke desa yang lain. Nah, ini ceritanya Bro and Sis ya, Lukas 9 ayat 53 sampai 56 nih, Yesus ini melewati desa orang Samaria. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus karena Yesus itu hendak menuju Yerusalem. Nah, lalu murid Yesus nih mau membela Yesus. Ya, Yakobus dan Yohanes nih mau membela Yesus nih. "Tuhan," berkata gini, "Tuhan, apakah Engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk menghancurkan mereka seperti yang dilakukan Elia?" Ternyata murid-murid Yesus nih, Yakobus dan Yohanes nih tahu kejadian Elia, Nabi Elia waktu itu di 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 14. Nabi Elia ini memberitakan kematian Raja Ahazia, Raja Israel. Raja Ahazia ini anak dari Raja Ahab, Raja Israel yang tidak baik, ya. Kemudian Ahazia ini menggantikan Ahab yang mati. Kemudian Raja Ahazia ini ternyata sakit. Pada waktu sakit ini, Raja Ahazia menyuruh
orang untuk nanya Baalzebul ya di Ekron. Dan kemudian Nabi Elia ketemu sama pasukan daripada Raja Ahasia ini, menyatakan bahwa Raja Ahasia ini akan mati ya. Kemudian Raja Ahasia ini menyuruh pasukannya untuk membawa Nabi Elia ini ke istana. Tapi Nabi Elia ini kemudian mengirim api perwira dan pasukannya, ada satu perwira dan 50 anak buah perwira ini, pasukannya itu 50 orang. Itu dikirim api dari Tuhan. Nabi Elia mengirim api sehingga pada mati semua, bro and sis. Wow, itu dahsyat sekali ya. Nabi Elia mengirim api untuk membakar semua pasukan Raja Ahasia. Jadi ada 51 orang, perwiranya 50 orang, pasukannya, anak buahnya. Terus satu peleton ini mati, kirim lagi perwira kedua. Nabi Elia kirim lagi api, mati lagi semua perwira dan pasukannya 50 orang mati lagi. Totalnya 51 orang yang mati oleh api dari Tuhan, dan totalnya semuanya ada 102. Dan singkat kata, dikirimlah perwira ketiga, tapi perwira ketiga ini minta belas kasihan Nabi Elia untuk ikut ya ke istana. Hanya singkat kata Nabi Elia ini ikut ke istana. Nah, Yakobus dan Yohanes tahu cerita ini. Nah, pada waktu Yesus mau melewati desa Samaria ini, dia kemudian orang-orang di Samaria ini menolak Yesus melewati. Maka Yakobus sama Yohanes ini bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk menghancurkan mereka seperti yang dilakukan Elia? Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, katanya, kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu. Lukas 9 ayat 56, sebab anak manusia datang bukan untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Anak manusia datang bukan untuk destroy, menghancurkan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkan. Jadi berbeda, bro and sis ya. Waktu Yesus mengalami hal itu, dia tidak menyuruh Yakobus, Yohanes yang mau ngirim api dari Tuhan untuk menghancurkan, membunuh, membinasakan orang-orang Samaria, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan. Jadi itulah hati Tuhan, untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghancurkan, begitu. Nah, ini banyak orang tidak memahami kalau membaca kitab Perjanjian Lama itu harus menggunakan lensa kasih karunia, kacamata kasih karunia, lensa Yesus Kristus ya. Hati Yesus, hati Bapa, hati Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan atau menghancurkan manusia. Nah, ini gambaran yang salah ya. Banyak orang Kristen membaca kitab Perjanjian Lama itu seringkali tidak membacanya pakai lensa kasih karunia atau lensa salib, sehingga sering berpengertian Tuhan itu kejam, bengis, membunuh, begitu, menghajar, gitu. Nah, kalau kita lihat tadi, yang membunuh itu adalah Elia menggunakan api dari Tuhan. Dia yang menyatakan, minta api dari Tuhan turun. Jadi yang membunuh itu adalah perkataan daripada Nabi Elia yang menyuruh api Tuhan turun, begitu. Jadi bukan Tuhan, tapi Elia menggunakan kuasanya Tuhan untuk menghancurkan pasukan daripada Raja Ahasia ya. Nah, waktu kita melihat bahwa Yesus di dunia ini ya, waktu datang ke dunia ini menyembuhkan semua orang sakit yang datang kepadanya,
kita menyadari bahwa kehendak Tuhan untuk kita sembuh dan sehat, juga selamat. Jadi keselamatan itu menyangkut juga kesembuhan, ya, kesehatan. Sakit penyakit itu bukan dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah memberi penyakit agar kita menjadi anak-anak yang baik. Banyak orang berpikir, oh aku anak yang kurang baik, jadi dikasih penyakit supaya aku jadi anak yang baik. Enggak, penyakit bukan dari Tuhan. Begitu. Tuhan tidak pernah memberi penyakit, ya. Tuhan mendidik kita bukan dengan penyakit, tetapi dengan firman-Nya. Ini penting, bro and sis, ya. Banyak orang berpikir Tuhan tuh mendidik kita dengan penyakit, dengan masalah yang besar, ya. Tuhan mendidik kita itu bukan dengan penyakit, tetapi dengan firman-Nya. Itu ada di 2 Timotius 3:16, ya. 2 Timotius 3 ayat 16 IMB, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan yang diilhamkan Elohim, Tuhan, itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi tidak pakai penyakit untuk mendidik kita, bro and sis, tapi dengan firman, ya. Jika kita tidak memahami sifat seseorang, dijamin deh, kita tidak akan mengalami hubungan yang positif dengannya. Sekali lagi ya, jika kita tidak memahami sifat seseorang, dijamin kita tidak akan mengalami hubungan yang positif. Artinya hubungan yang positif itu hubungan yang lebih intim lagi dengannya. Sadar atau tidak, kita memiliki pendapat ya tentang seseorang. Seperti apa diri orang itu ketika kita berhubungan dengan dia. Nah, hubungan itu kan dibangun berdasarkan kepercayaan. Seperti apa sifat seseorang, dan Tuhan adalah seorang pribadi. Jika kita punya kesan yang salah tentang Tuhan, itu akan jadi penghalang hubungan kita dengan Dia. Disinilah ya, bro and sis, ya, orang-orang Kristen telah dijejali informasi yang salah tentang Tuhan. Sebagian adalah dusta sama sekali, sebagian adalah informasi dari perkataan tokoh-tokoh perjanjian lama, dan sebagian dari rumor. Ya. Jadi banyak orang Kristen yang mendengarkan, membaca kitab perjanjian lama, terus pakai perkataan tokoh-tokoh perjanjian lama itu untuk mengenal Tuhan. Contohnya Ayub ya. Nah, Ayub itu mengenal Tuhan dari rumor, kata orang. Hal ini menyebabkan Ayub berkata-kata dan bersikap salah di hadapan Tuhan. Di Ayub 42 ayat 5 berkata gini. Ayub 42 ayat 5 TB, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub itu mengenal Tuhan itu sebelum Ayub 42 itu tuh dari kata orang, bro and sis. Rumor, kata orang. Kalau kita boleh kata orang Kristen dari kata pendeta A, pendeta B, pendeta C yang terkenal begitu. Hanya dari kata orang, atau dari lagi ngobrol, oh Tuhan tuh kemarin tuh ngasih penyakit sama saya begitu. Jadi mendengar tentang sifat Tuhan itu dari kata orang, dari rumor gitu loh. Bahkan Ayub kan pernah berkata ya, sebelum Ayub 42 itu, di Ayub 1 ayat 21b, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ini banyak dipakai oleh pendeta, pelayan Tuhan, orang-orang Kristen, untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu memberi tapi juga mengambil loh. Nah, itu sifat Tuhan yang tidak betul. Itu tidak benar, bro and sis. Sesungguhnya Tuhan itu Tuhan yang memberi dan Tuhan yang terus memberi. Terpujilah Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi bagi saya, bagi kita yang sudah tahu sifat Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang terus memberi.
terpujilah Tuhan Yesus. Nah, itu kan perkataan Ayub yang tidak tepat mengenai Tuhan. Jadi jangan pernah Bro and Sis ambil perkataan-perkataan tokoh-tokoh Alkitab sebelum salib itu dipegang sebelum diseleksi dengan setelah salib, Bro and Sis. Tadi contohnya Ayub ya, Ayub 1 ayat 21b. Ayub juga yang menuduh Tuhan loh, Bro and Sis, menghancurkan keluarganya dan Tuhan yang menyebabkan semua masalah yang ia hadapi. Itu ada di Ayub 16 ayat 7-17. Namun perkataan Ayub ini nggak dipakai oleh para pelayan Tuhan atau para pendeta, bahwa Ayub itu mengatakan bahwa yang menghancurkan keluarganya itu Tuhan gitu. Tapi itu nggak pernah diomong gitu loh. Yang diomong yang tadi Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Padahal itu perkataan Ayub yang tidak tepat menggambarkan Tuhan begitu. Ayub lagi mengalami masalah begitu. Dan tokoh-tokoh Alkitab itu belum lengkap untuk memahami Tuhan, Bro and Sis, karena Roh Tuhan tidak tinggal selamanya di tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama itu. Di zaman Perjanjian Lama, tokoh-tokoh Alkitab itu hanya Roh Tuhan yang datang dan pergi. Tapi di masa kita Perjanjian Baru itu Roh Tuhan tinggal dalam kita selamanya. Itu wow sekali ya. Jadi Ayub menuduh Tuhan menghancurkan keluarganya dan Tuhan yang menyebabkan semua masalah yang ia hadapi. Ayub 16 ayat 7-17. Padahal bukan Tuhan yang melakukan semua itu, tetapi setanlah yang melakukannya. Itu ada di Ayub 1 ayat 12. Ya. Orang-orang tidak mengerti Tuhan melakukan sesuatu sehingga mereka menarik kesimpulan yang keliru dan bersikap keliru terhadap Tuhan, sehingga menghalangi hubungan mereka dengan Tuhan. Jika kita tahu dengan sungguh-sungguh sifat Tuhan yang sejati, kita akan senang bergaul intim dengannya, dan kita berbahagia menjalani kehidupan ini. Kita akan begitu berapi-api dan bersukacita di hadapannya. Namun, begitu banyak orang diberitahu, Tuhanlah yang mengambil anak-anak mereka, Tuhanlah yang menyebabkan masalah-masalah mereka, Tuhan yang membuat mereka menderita sakit, dan lain-lain ya. Tuhan telah salah digambarkan dan karakternya difitnah, dan itu menghalangi hubungan kita dengannya, serta membuat hidup kita tidak bisa berbahagia. Satu alasan Tuhan dapat dengan mudah disalah mengerti adalah karena orang-orang tidak benar-benar mengetahui Dia dengan firman-Nya. Satu-satunya jalan kita dapat benar-benar mengetahui apapun tentang Tuhan adalah melalui Alkitab. Satu-satunya sumber yang benar-benar dapat dipercaya. Kebanyakan orang Kristen tidak membaca firman Tuhan secara teratur dan tidak mengetahui ada penyingkapan yang dinyatakan setelah salib. Jadi Bro and Sis, Alkitab itu merupakan sumber ya yang dapat dipercaya untuk kita mengenal Tuhan. Namun, kita harus tahu dalam membaca Alkitab itu tonggaknya itu di mana. Kalau membaca Alkitab itu tonggaknya itu adalah salib, Bro and Sis. Bukan tulisan Perjanjian Baru. Kan di Alkitab ada tulisan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dulu saya tidak mengerti ini. Saya pikir tonggaknya untuk membaca Alkitab itu tulisan Perjanjian Baru ada Matius 1-28, Matius Markus 1-16, Matius, Markus, Lukas, sampai Wahyu. Itu tonggaknya itu tulisan Perjanjian Baru. Salah besar, Bro and Sis. Tonggaknya itu adalah salib. Ayat-ayat firman Tuhan sebelum salib, itu kita harus membacanya dengan lensa kasih karunia atau lensa salib. Baru kita bisa memahami pengertian yang sesungguhnya. Dan bacalah Alkitab. Kita kan ada di masa Perjanjian Baru, tapi kita perlu membaca kitab Perjanjian Lama. Sekali lagi ya, kita ada di masa Perjanjian Baru. Tentu kita membaca Alkitab, membaca kitab Perjanjian Baru, tapi juga perlu kita membaca kitab Perjanjian Lama. Nah,
pada waktu kita membaca kitab Perjanjian Lama itu kita melihat Yesus di sana. Kita melihat Yesus, bukan melihat perkataan-perkataan orang yang tokoh-tokoh Alkitab yang belum tentu benar, sempurna, lengkap tentang pengenalan kita akan Tuhan. Begitu. Nah, ada penyingkapan yang luar biasa dinyatakan setelah salib, Bro Ensis. Di 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata begini. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Bapa telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Wow, ini luar biasa. Kita tahu bahwa anak Bapa, Yesus Kristus, telah datang dalam hati kita yang percaya Yesus, telah datang masuk dalam diri kita. Dia ada di dalam diri kita, ya. Kristus ada di dalam diri saya yang sudah percaya Yesus, ya. Lahir baru, Yesus Kristus sudah datang. Anak Bapa, Yesus Kristus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Wow, luar biasa. Tuhan bukan hanya datang, Tuhan Yesus bukan hanya datang dalam diri kita, tapi juga Dia mengaruniakan supaya kita ngerti, supaya kita bisa mengerti tentang Tuhan, mengenal Dia. Wow, itu bukan kekuatan kita, usaha kita, tapi Dia memberikan pengertian pada kita juga untuk mengenal yang benar, mengenal Dia. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Nah, setelah salib ya, Bro Ensis ya, Roh Tuhan diberikan pada kita. Tuhan di dalam kita. Dan tinggal selamanya di dalam kita yang percaya Yesus. Sehingga kita bisa lebih mengenal Tuhan dengan benar. Ini dikuatkan juga di 1 Korintus 2 ayat 10-13. 1 Korintus 2 ayat 10-13, Tuhan telah menyatakannya kepada kita melalui Roh-Nya, karena Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi pada Tuhan. Sebab siapakah dari antara manusia yang dapat mengetahui hal-hal mengenai manusia, selain roh manusia yang ada di dalam dirinya? Demikian pula tidak ada yang dapat mengetahui hal-hal mengenai Tuhan selain Roh Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, melainkan roh Tuhan, supaya kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kami juga membicarakan hal-hal ini tidak dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi yang diajarkan oleh Roh Kudus untuk menjelaskan hal-hal rohani secara rohani. Ya, kita bersyukur ya di masa perjanjian baru ini berbeda dengan masa perjanjian lama ya. Kita waktu percaya Yesus, menerima roh Tuhan, menerima rohnya, menerima dirinya di dalam diri kita. Oleh roh itulah, kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih detail, lebih jelas, lebih benar, begitu. Karena roh Tuhan ini yang menyingkapkan. Dikatakan di 1 Korintus 2 ini ayat 11 ya. Dikatakan demikian pula tidak ada yang dapat mengetahui hal mengenai Tuhan selain roh Tuhan. Ya. Jadi roh Tuhan itu yang membuat kita bisa mengenal Tuhan dengan tepat, dengan benar, begitu. Kita bersyukur dalam masa perjanjian baru ini kita memiliki roh Tuhan yang tinggal dalam kita selama-lamanya. Adanya roh Tuhan di dalam kita ini membuat kita bisa mengenal sifat Tuhan yang sesungguhnya. Dibandingkan masa perjanjian lama, di mana roh Tuhan bisa datang dan pergi dari seseorang, maka kita yang hidup di masa perjanjian baru ini sangat bersyukur hidup dalam masa kasih karunia. Dengan demikian kita tidak perlu lagi ingin menjadi tokoh-tokoh Alkitab di kitab perjanjian lama. Aku mau pingin seperti Musa, aku ingin seperti Daud, aku pingin seperti Deborah. Itu nggak perlu, Bro Ensis. Karena kemuliaan kita di masa perjanjian baru ini lebih besar dengan mereka itu semua. Dengan kita memiliki roh Tuhan di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Wow sekali.
Untuk mengenal sifat Tuhan yang sesungguhnya itu dimulai dengan menemukan sifat Tuhan di dalam firman Tuhan dan merenungkannya. Tentu dengan kita menerima pewahyuan ya. Beberapa sifat karakter dan identitas Tuhan yang sesungguhnya. 1. Tuhan adalah kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 mengatakan Tuhan itu adalah kasih. Nah, ini identitas Tuhan yang tepat, yang benar, bahwa Tuhan adalah kasih. Tuhan bukan hanya memiliki sifat kasih, namun Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah sang kasih yang senantiasa mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa akhir, tanpa henti, terus-menerus mengasihi. Tuhan itu kasih, Dia mengasihi kita dengan tanpa syarat, ya, juga tidak menuntut kita. Kasih-Nya tidak menuntut. Sebelum saya mengenal ini, Bro and Sis, ya, dulu, ya, saya berpikir Tuhan mengasihi saya itu tidak seperti yang sekarang saya memahami. Dulu saya pikir Tuhan itu menuntut saya harus bangun pagi-pagi untuk berdoa, ya, sebelum ayam berkokok. Saya harus bangun lebih dulu daripada ayam berkokok. Saya berdoa, membaca Alkitab, supaya saya berkenan di hadapannya, dikasihi oleh Dia. Begitu. Sepertinya Tuhan menuntut saya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Itu pengertian yang salah tentang Tuhan, ya. Pengertian yang salah tentang Tuhan. Tuhan itu tidak menuntut kita, Bro and Sis. Dia sangat mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya kita. Apapun keadaan kita, dia mengasihi kita apa adanya kita, ya. Bahkan Dia di dalam kasih-Nya itu ada penerimaan. Dia menerima kita apa adanya. Dia menerima kita apa adanya kita. Keburukan kita, kejelekan kita, kekurangan kita, Dia tahu semua. Dia mengenal kita. Dia menerima kita apa adanya, namun tidak membiarkan kita apa adanya. Dia menjadikan kita berarti, berharga, utuh, mulia, dan sempurna. Ya. Jadi kasih-Nya pada kita itu adalah tidak menuntut. Juga dalam kasih-Nya itu Dia tidak menghajar kita. Seperti di ayat Ibrani 12 ayat 6. Bro and Sis, kalau kita baca Alkitab, terjemahan baru atau terjemahan sesuatu terjemahan, perlu kita koreksi dengan terjemahan yang lain. Kalau itu dalam hati kita ada yang nggak beres ini, tidak pas ini. Contoh Ibrani 12 ayat 6 itu bukan mengajar, Bro and Sis. Tuhan itu tidak mengajar, namun mendidik dan melatih kita. Kita lihat ya, Ibrani 12 ayat 6 versi yang kurang pasnya di terjemahan baru. Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6 TB, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Iya. Nah, ini sebenarnya bukan mengajar, Bro and Sis. Tuhan tidak mengajar. Ini dalam bahasa aslinya, itu Tuhan melatih. Tuhan melatih, Ibrani 12 ayat 6 ya, IMB. Ibrani 12 ayat 6 IMB, sebab Tuhan melatih orang yang dikasihinya, dan Dia mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, Bro and Sis harus berani mencari dan mengubah terjemahan Alkitab yang tidak benar. Itu harus kita berani koreksi. Kita cari yang benar, Bro and Sis. Karena kalau terjemahan itu bisa kurang pas, bisa kurang tepat. Tapi kita harus berani untuk menggantinya dengan yang pas, yang sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi ini kalau bahasa aslinya itu sesuai dengan Ibrani 12 ayat 6 IMB, Tuhan itu bukan mengajar, tapi melatih orang yang dikasihnya, dan Dia mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, waktu saya membaca Tuhan mengajar, terjemahan yang salah, itu mengakibatkan sikap saya terhadap Tuhan tuh ngeri kali kau. Kata orang Batak kan gitu. Takut kita, ya. Ngeri, ya. Mengajar loh.
Padahal itu bukan mengajar, Bro and Sis. Nah, banyak orang Kristen membaca itu, mereka punya gambar yang buruk terhadap Tuhan. Wow, jangan macam-macam ya, Tuhan mengajar sampai kita, istilahnya kok bahasa Jawanya kapok. Enggak, Bro and Sis. Tuhan tuh mendidik dan melatih kita. Juga nanti bisa dilihat kata mengajar lagi di Wahyu juga ada. Tapi itu tuh sebenarnya mendidik dan melatih. Itu dalam bahasa aslinya itu artinya mendidik, melatih begitu. Bukan mengajar. Bukan menyesah ya. Bukan menyesah. Tapi melatih dan mendidik ya. Terus juga tidak membuang. Kasih itu tidak membuang. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37 IMB, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan membuangnya. Itu luar biasa sekali, Bro and Sis. Kita tidak akan pernah dibuang oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah dibuang oleh Tuhan. Jadi keselamatan itu terjamin. Bro and Sis itu ada di tangan Tuhan itu terjamin. Ya, ini jelas sekali bahwa Tuhan itu penuh kasih, Dia adalah kasih, dan Dia tidak pernah dikatakan, siapa yang datang padaku sekali-kali aku tidak akan membuangnya. Itu wow sekali, Bro and Sis. Jadi Tuhan tidak pernah membuang kita, ya. Terus berikutnya, kasih itu tidak memotong, tidak mematahkan. Nah, tidak dipotong, tidak dipatahkan ya. Nah, ini terjemahan yang salah lagi, yang kurang pas lagi di Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2 terjemahan baru ya, yang kurang pas ya, ini terjemahan yang kurang pas. Yohanes 15 ayat 2 TB, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, yang benar adalah terjemahannya ya. Ini terjemahannya itu dari Airo. Airo itu diangkatnya. Jadi Yohanes 15 ayat 2 IMB mengatakan, Yohanes 15 ayat 2 IMB, setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah diangkatnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya, supaya menghasilkan lebih banyak buah. Amin. Jadi bukan dipotong, Bro and Sis, tapi diangkat. Dan ini sesuai sejalur dengan ayat yang lain. Jadi kalau firman Tuhan itu tidak bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, tidak bertentangan. Ini sesuai dengan Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat 20 IMB, bulu yang remuk tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya, dan Dia menuntun hingga tercapainya kebenaran. Ya, dulu saya berpikir gini, Bro and Sis, bulu aja yang remuk tidak dipatahkan, sumbu yang pudar ya tidak dipadamkan. Ini kok kita itu dianggap ranting kan? Yang membuat Tuhan kan pokok anggur, kita rantingnya. Yang menjadikan ranting kan Tuhan. Kita kok nggak berbuah dipotong. Ih, ngeri kali kok. Ngeri kali ya. Padahal itu bukan, Bro and Sis. Bukan dipotong, diangkat. Nggak, bulu yang remuk aja tidak dipatahkan kok. Ini tidak boleh dipotong. Kurang pas, Bro and Sis. Jadi terjemahannya kurang pas ya. Terjemahannya kurang pas. Jadi perlu Bro and Sis berani untuk mencari terjemahan yang pas gitu, sesuai bahasa aslinya, Airo. Yang kedua, ya. Tuhan adalah baik. Tadi Tuhan adalah kasih. Sekarang Tuhan adalah baik. Lukas 18 ayat 19 berkata, Lukas 18 ayat 19, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Ya, jadi Tuhan itu baik. Ya, kita bersyukur ya. Banyak orang baik belum tentu mengasihi. Banyak orang melakukan perbuatan baik belum tentu mengasihi. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu mengasihi, Dia kasih, dan Dia juga baik. Karena kasih itu pasti baik, melakukan perbuatan baik. Orang yang baik belum tentu mengasihi. Orang yang mengasihi tentu baik, melakukan perbuatan baik. Begitu.
Tapi Tuhan tuh bukan hanya kasih, juga Tuhan adalah baik. Wow, luar biasa sekali. Disebutkan juga di Yakobus 1 ayat 17 ya. Yakobus 1 ayat 17 IMB, setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Jadi setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan. Dia tidak menyesali kalau sudah memberikan sesuatu, dia tidak menyesali atau mengambil kembali, Bro and Sis. Itulah Bapa kita. Dia baik dan memberikan pemberian yang baik dan karunia yang sempurna pada setiap kita. Amin. Dikatakan juga di Roma 11 ayat 29 bahwa Tuhan tidak pernah menyesali karunia anugerah dan panggilannya. Roma 11 ayat 29 ya. Nah, di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 IMB, beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya, biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya, namun ia yang bermegah, biarlah ia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa ia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi, karena aku menyukai hal-hal ini, firman Yahweh. Amin. Jadi kita bermegah ya, kita berbahagia, bermegah, berbangga karena kita mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu bermegah, berbahagia, dan bersinar. Bahwa Tuhan itu adalah yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi. Jadi dikatakan bahwa ia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi. Jadi Tuhan melakukan kebaikan, keadilan, namun bukan hanya baik dan adil, tapi juga benar, kebenaran di bumi ini, Bro and Sis. Yang ketiga, Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 IMB, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Amin. Jadi tadi ditekankan kembali ya, bahwa Tuhan itu adalah yang melakukan kebenaran. Maka dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya. Bro and Sis kan pernah mendengar ya, kalau orang lagi misalkan pacaran atau lagi berdua, tidak ada dusta ya di antara kita ya. Kita kan mau kalau punya hubungan dengan seseorang, tidak ada dusta ya di antara kita. Nah, Tuhan itu adalah pribadi yang benar dan tidak berdusta. Itu wow sekali, Bro and Sis. Dikatakan ya di Bilangan 23 ayat 19, Elohim, Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta, juga bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dia tidak melakukannya, atau setelah dia berbicara dia tidak mengenapinya? Ini wow sekali, Bro and Sis, bahwa kita punya Bapa, punya Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia benar dan tidak berdusta. Dan dia bukan manusia, dikatakan. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta, juga bukan anak manusia sehingga dia menyesal ya. Apakah setelah dia berfirman dia tidak melakukannya, atau setelah dia berbicara dia tidak mengenapinya? Jadi Bro and Sis, kita bersyukur mengenal Tuhan yang benar dan tidak berdusta. Yang keempat, kita adalah anak Tuhan dan Tuhan adalah Aba Bapa kita. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15 IMB, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru, Aba Bapa. Ya, kita bersyukur ya, kita menerima Tuhan kita sebagai Aba Bapa. Pernyataan Yesus mengenalkan Bapa pada waktu dia datang itu luar biasa sekali. Itu terobosan
di mana orang-orang Israel itu mendengar Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa itu, mereka sampai marah dan mau membunuh Yesus gara-gara ucapan Yesus tentang Tuhan itu adalah Bapa. Jadi pengertian Aba Bapa itu suatu terobosan, karena banyak orang di kitab Perjanjian Lama mengenal Tuhan sebagai Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, ya, Tuhan penyedia. Tapi dengan disingkapkannya Tuhan itu adalah Aba Bapa kita, itu menyangkut hampir banyak nama-nama Tuhan di kitab Perjanjian Lama. Karena arti Aba Bapa itu memiliki pengertiannya banyak. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan pengertian Aba Bapa. Yang pertama, Aba Bapa itu sumber. Yang kedua, fondasi. Yang ketiga, pemelihara. Yang keempat, pendukung. Yang kelima, penopang. Jadi arti Aba Bapa itu sumber. Wow, dia sumber kita, bro and sis. Aba Bapa itu sumber kita. Dialah yang memiliki segala, dia menyediakan segala, dan dia sumber kita. Dia adalah sumber kehidupan kita. Wow, itu luar biasa sekali. Bukan hanya sumber, dia juga fondasi kita. Dia juga pemelihara kita. Dia juga pendukung kita. Dia juga penopang kita. Wow, hidup di dunia ini memiliki Bapa yang seperti itu, membuat kita hidup aman, damai, dan berbahagia, bro and sis. Karena kita memiliki sumber, fondasi, pemelihara yang luar biasa, mendukung kita, mensupport kita, membackup kita, menopang kita dalam segala hal yang kita lakukan di dunia ini. Dia mendukung kita, bro and sis. Wow, bahagia sekali kita punya pendukung, penopang yang luar biasa, ya, seperti Bapa kita. Yang terakhir, untuk sifat dan karakter dan juga identitas Tuhan, itu Tuhan itu setia, bro and sis. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ya, dia itu setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Wow, luar biasa. Nah, kita, bro and sis, bisa hidup berbahagia di dunia ini setelah mengenal sifat Tuhan yang sesungguhnya. Pengenalan Tuhan menentukan kehidupan manusia. Pengenalan Tuhan membuat kita hidup berbahagia. Bro and sis, selamat menikmati hubungan intim dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang begitu sangat mengasihi kita, menerima kita apa adanya, namun menjadikan kita berarti, berharga, utuh, mulia, sempurna, dan berbahagia. Haleluya. Amin.